Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ezra Amijaya, NPM terakhir 05, kelas Pendidikan Bahasa Inggris 2019A. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang tenaga administrasi. Apa itu tenaga administrasi? Dan tenaga administrasi ternyata memang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan dalam berbagai organisasi maupun perusahaan. Nah, mari kita simak apa itu administrasi. Nah, administrasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu ad yang berarti intensif dan ministrate yang berarti melayani, membantu, menolong, dan memudahkan mengatur atau memenuhi. Dengan demikian, administrasi merujuk kepada kegiatan atau usaha untuk membantu mengatur semua kegiatan di dalam untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam tenaga administrasi profesi pendidikan ada kualifikasi dan kompetensi tentang administrasi. Yang pertama, kepala tenaga administrasi setara SD wajib berpendidikan minimal lulusan SMK dan sederajat, memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi. Nah, sudah tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008. Kemudian kepala tenaga administrasi setara SMP, berpendidikan minimal lulusan D3 atau sederajat, program studi yang relevan, memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Kepala tenaga administrasi setara SMA, berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja, memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi. Keempat, pelaksana urusan administrasi kepegawaian, berpendidikan minimal lulusan SMA sederajat. Kemudian pelaksanaan urusan administrasi keuangan, minimal lulusan SMK. Pelaksanaan urusan administrasi sarana dan prasarana, minimal lulusan SMA. Kemudian ketujuh, pelaksanaan urusan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, pendidikan minimal lulusan SMA sederajat. Pelaksanaan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan, berpendidikan minimal lulusan SMK. Pelaksanaan urusan administrasi kesiswaan, berpendidikan minimal lulusan SMA. Pelaksanaan urusan administrasi kurikulum, berpendidikan minimal lulusan SMA. Pelaksana urusan administrasi umum untuk SD, MI, SDLB, berpendidikan minimal SMK. Kemudian ada yang namanya petugas layanan khusus. Nah, petugas layanan khusus ini tidak mengutamakan pendidikan, tetapi lebih mengutamakan keterampilan atau skill dan pengalaman kerja. Contohnya, penjaga sekolah atau madrasah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi atau driver, pesuruh itu berpendidikan minimal lulusan SMP atau sederajat. Nah, selanjutnya mengenai kompetensi tenaga administrasi sekolah atau MA, sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah dipaparkan sebagai berikut. Nomor 1, kepala tenaga administrasi sekolah atau MA harus memiliki kepribadian sosial, teknis, dan manajerial bagi kepala tenaga administrasi sekolah sebagai berikut. Nah, dalam kepribadian harus memiliki integritas dan akhlak mulia, berperilaku jujur dan berkomitmen terhadap tugas, memiliki etos kerja yang tinggi, dapat mengendalikan diri. Nah, gampang stres itu harus dikendalikan, harus bersikap tenang, memiliki rasa percaya diri, belajar dari kesalahan, bertanggung jawab, memiliki fleksibilitas, menghargai pendapat orang lain, memiliki ketelitian, melaksanakan kaidah-kaidah yang terkait dengan tugasnya, terus menyelesaikan tugas sesuai pedoman kerja, memiliki kedisiplinan dalam waktu,
aturan, dan asas yang berlaku, memiliki kreativitas dan inovasi, memiliki tanggung jawab. Kemudian kompetensi sosialnya bekerja sama dalam tim, berpartisipasi dalam kelompok, memberikan pelayanan prima, memiliki kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif, dan membangun hubungan kerja. Dalam kompetensi teknis, melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi sarana dan prasarana, melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian melaksanakan administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus, dan dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kompetensi manajerialnya dapat menyusun program laporan kerja, dapat mengembangkan staf, dan lain-lain, menyusun laporan. Kemudian dalam pelaksanaan urusan, kompetensi kepribadian sosial dan teknik pelaksanaan urusan adalah sebagai berikut. Kepribadiannya baik, integritas dan akhlak mulia, berperilaku jujur, memiliki etos kerja, mengikuti prosedur kerja, melakukan evaluasi diri, mengendalikan diri, bersikap tenang, memiliki rasa percaya diri, fleksibilitas, ketelitian, disiplin, kreatif dan inovatif, dan memiliki tanggung jawab. Nah, kompetensi sosialnya bekerja sama dalam tim, memberikan layanan prima, memiliki kesadaran berorganisasi, berkomunikasi yang efektif, dapat memahami pesan orang lain dan memahami bahasa verbal dan nonverbal, membangun hubungan kerja. Nah, kompetensi teknis mengadministrasikan kepegawaian, melaksanakan prosedur dan mekanisme kepegawaian, menyusun laporan kepegawaian. Nah, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti Word, Excel, dan lain-lain. Nah, pelaksanaan urusan administrasi, membantu menghitung biaya investasi, biaya operasional, dan personal menggunakan teknologi TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pelaksanaan urusan administrasi sarana dan prasarana, mengadministrasikan standar sarana dan prasarana, memelihara sarana dan prasarana, melaksanakan penghapusan, menyusun laporan menggunakan teknologi TIK. Kemudian pelaksanaan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan. Ini dapat melaksanakan administrasi dan persuratan dan pengarsipan menggunakan TIK. Kemudian pelaksanaan urusan administrasi kesiswaan, mengadministrasikan standar pengelolaan yang berkaitan dengan peserta didik, membantu kegiatan masa MOS atau masa orientasi siswa, membuat data statistik, dokumentasi, dan lain-lain, menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Dan pelaksanaan urusan administrasi kurikulum, mengadministrasikan standar isi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian petugas layanan khusus. Tugas layanan khusus tidak sembarangan, walaupun tidak mengutamakan pendidikan, tetapi harus memiliki integritas dan akhlak mulia, berperilaku jujur, dan komitmen terhadap tugas, memiliki etos kerja, mengendalikan diri, memiliki rasa percaya diri, memiliki fleksibilitas, teliti, disiplin, kreatif, inovatif, dan memiliki tanggung jawab. Kompetensi sosialnya dapat bekerja sama dalam tim, memberikan layanan prima,